Jadi sobat era sekalian, pemerintah jangan terlalu alergi dengan kelompok-kelompok masyarakat, baik dengan kelompok Islam maupun dengan kelompok kritis yang seolah-olah banyak ditindas disingkirkan pemerintah dan para pendukungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan menguber pernyataan dari profesor di The Australian National University Australia, Profesor Greg Valley, yang mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi represif terhadap umat Islam, kaum Islamis. Nah, ini berita yang luar biasa ya, penilaiannya kita bacakan dari Glora.co. Profesor Greg Valley, pemerintahan Jokowi represif terhadap kaum Islamis. Glora.co. Profesor Australian National University Greg Valley menganggap pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tak ramah keberagaman. Jangan marah, ini kan kritik ilmiah ya. Lewat tulisan yang terbit di East Asia Forum Minggu 27 September 2020, Valley menuding Jokowi telah melakukan kampanye penindasan sistematis terhadap kaum Islamis dalam 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir ya. Kaum Islamis, kata sang profesor, biasanya digunakan untuk menggambarkan umat Muslim yang berusaha menjadikan hukum dan nilai-nilai Islam sebagai bagian sentral dari kehidupan publik dan struktur negara. Ini bisa merujuk pada berbagai kelompok, dari mereka yang membentuk partai dan mengikuti pemilu dalam sistem demokrasi, hingga jihadis militan yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Tudingan tindakan represif Jokowi terhadap pluralisme Indonesia dilontarkan Valley setelah melihat penerbitan berbagai aturan diskriminatif di lembaga milik negara. Represi negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pegawai negeri, akademisi, dan guru yang dianggap oleh Badan Keamanan Negara aktif dalam kelompok-kelompok yang dicurigai sebagai kelompok Islam dapat dimasukkan dalam daftar pantauan, tulis Greg Valley. Proses serupa terjadi di badan usaha milik negara dan perusahaan swasta. Beberapa Islamis telah disingkirkan dari posisi strategis atau tidak promosi. Sebagai contoh, Kementerian Agama Kemenak telah membuat kebijakan yang dianggap kontroversial. Salah satunya larangan bagi aparatur sipil negara memakai cadar dan celana cingkrang. Sekarang orang pakai cadar semua karena COVID-19 ya. ASN kan harus melayani orang dengan baik, dengan penuh senyuman, muka yang senang. Bagaimana kalau mukanya ditutup? Bagaimana tahu itu muka yang senang? Kata Menteri Agama Fahrul Razi, dikutip dari BBC 20 Januari lalu. Apalagi di tempat-tempat dengan tingkat rahasia tinggi. Kadang-kadang kita masuk, orang ini betul nggak? Jangan-jangan katanya si Anu, ternyata di dalam bukan. Ya, untuk mengatakan orang bercadar tadi ya. Menurut Valley, tujuan negara menekan kebijakan-kebijakan itu tak hanya bersifat untuk kepentingan negara semata, melainkan demi menekan kaum Islamis dalam mengekspresikan diri. Jadi bukan hanya untuk kepentingan negara, tapi untuk menekan kelompok itu ya. Tujuannya tampaknya untuk menekan kaum Islamis agar melepaskan keyakinan mereka atau berhenti mengungkapkan pandangan mereka secara terbuka dan mengatur di tempat kerja, beber Valley. Pandangan pemerintah terkait Islamis. Greg Valley menegaskan bahwa tindakan represif terhadap kaum Muslim konservatif turut dipicu komposisi partai koalisi dalam pemerintahan Jokowi.
terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), telah melihat Islamisme sebagai ancaman eksistensial bagi Indonesia dan tradisi netralitas agama konstitusional dan inklusivitas sosial, kata Feli. PDIP dan partai-partai koalisi pemerintahan disebut Feli punya anggapan bahwa para Islamis adalah pemecah belah bangsa karena hanya mementingkan pandangan Muslim dan hukum Islam dalam masyarakat dan bernegara. Padahal mereka juga Muslim, ya. Pemerintahan Jokowi dan partai-partai koalisi disebutnya sangat khawatir dengan gerakan kelompok-kelompok Islamis yang terbukti mampu mengubah dinamika pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam. Ini dendam yang tak hilang-hilang juga, ya, kalau menyebut pilkada DKI. Gubernur dengan latar belakang Kristen Cina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang diduga menghujat Al-Quran, tampaknya akan meraih kemenangan besar sebelum tuduhan penistaan agama, kata Veli. Dia dikalahkan dalam pemilihan gubernur April 2017 dan kemudian dijebloskan ke penjara selama 2 tahun. Peristiwa ini meyakinkan banyak orang di pemerintahan bahwa tindakan bersama diperlukan untuk menghentikan gelombang pasang Islamisme. Jadi jangan heran setelah itu muncul yang namanya Perpu Ormas, ya. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur tentang ormas. Bisa dibubarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, mencabut badan hukumnya tanpa due process of law atau proses hukum. Beberapa menteri disebut Feli percaya bahwa gelombang Islamisme harus dihentikan pada sisa tahun pemerintahan kedua Presiden Jokowi. Kalau tidak, Islamisme akan menjadi terlalu kuat untuk dikendalikan. Ya, saya kira banyak yang berpikir begitu, ya. Pandangan tersebut dianggap Feli keliru bila merujuk bahwa partai-partai Islam di Indonesia tak ada yang mampu meraih suara lebih dari 8% dalam 4 pemilihan umum terakhir. Jadi terlalu berlebihan kekhawatiran tersebut. Tapi kalau ada massa yang mendukung calon tertentu, ya wajar saja. Validitas pandangan ini dipertanyakan. Tentu saja ekspresi konservatif Islam sedang berkembang di Indonesia seperti halnya religiusitas konservatif yang meningkat di banyak negara Asia dan negara Barat lainnya, beber Feli. Ya, Islamis memang menjatuhkan mantan gubernur Jakarta non-Muslim. Tapi kasus itu melibatkan penistaan yang selalu menimbulkan emosi dan semangat yang intens, tapi biasanya berumur pendek di jalanan. Jadi, sobat era sekalian, kita nanti buktikan, ya, apakah Anies akan mendapatkan dukungan yang sama. Belum tentu, kan? Sejak saat itu gerakan Islamis terus berjuang namun gagal mengulangi kesuksesan tahun 2016-2017. Terbukti Prabowo tidak menang, kan, dalam pemilihan presiden. Di sisa 4 tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi disebut Feli harus mengubah pandangan terhadap kaum Islamis apabila ingin mewujudkan tujuan menghargai toleransi dan keragaman. Luar biasa profesor ini, ya. Menekan Islamisme justru menekan ruang sipil dan membuat Indonesia kurang demokratis jelasnya. Kita tahu bahwa sejak 2016, menurut penilaian Freedom House, kita negara yang separuh bebas, ya. Kita tampilkan lagi thumbnailnya. Sejak 2016, berarti 4 tahun terakhir sudah, ya. Toleransi keragaman agama harus menjadi penanda demokrasi yang matang dan kokoh. Ya, sobat era sekalian, itulah tadi penilaian Greg Veli, Profesor Greg Veli dari The Australian National University. Jadi namanya penilaian, dan itu adalah penilaian ilmiah. Orang melihat kita dari luar, ya, dan mereka adalah pengamat Indonesia yang intens mengamati Indonesia. Dan penilaian itu sebenarnya bukan penilaian terlalu eksklusif, karena banyak juga ahli-ahli dalam negeri yang menyatakan hal yang sama sesungguhnya. Tapi biasanya kan kita, kalau yang ngomong orang kita sendiri nggak percaya, akan dikatakan bahwa berpihak. Kalau mengkritik Jokowi, ini pasti kadrun yang mengkritik, pasti kampret, kan begitu. Padahal orang memberikan masukan kepada pemerintahan itu berharap pemerintahan berada pada direction yang benar. Sebenarnya kalau kita lihat, ya, gejala persaingan politik pilkada DKI lalu kemudian dilanjutkan dengan Pilpres 2019, itu menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang keliru dalam bangsa ini.
persaingan antara kelompok so-called kelompok Islam dengan kelompok nasionalis yang cenderung tidak sehat. Ya, salah satunya dipicu oleh presidensial threshold. Kali-kali saya mengatakan presidensial threshold. Karena itu, agar tidak ada persaingan yang tidak produktif, hilangkanlah presidensial threshold. Yang kedua, hilangkanlah fobia terhadap kelompok-kelompok Islam. Karena yang namanya kekuasaan itu bisa bergilir. Hari ini partai A yang menang, besok partai B. Yang penting tetap dalam bingkai NKRI. Sepanjang orang komit dalam bingkai NKRI, tidak ada masalah perbedaan pandangan politik. Mau dia memasukkan semakin banyak nilai-nilai Islam, fine. Karena itulah perjuangan politik. Mau memasukkan nilai-nilai yang lain, fine juga. Yang penting adalah boundary-nya jelas, yaitu NKRI. Kalau sudah keluar, nah baru bermasalah. Tapi kalau masih dalam boundary NKRI, nggak ada masalah. Walaupun kita mengambil gagasan dari luar atau gagasan dari langit dan lain sebagainya, yang penting bingkainya tetap NKRI. Jadi sobat daerah sekalian, pemerintah jangan terlalu alergi dengan kelompok-kelompok masyarakat, baik dengan kelompok Islam maupun dengan kelompok kritis yang seolah-olah banyak ditindas, disingkirkan pemerintah dan para pendukungnya. Pemerintah hanya mau melihat orang-orang yang mendukungnya, orang-orang yang mengendorse kekuasaannya. Hal bukan itu cita-cita kita membentuk negara. Negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Itulah tujuan bernegara, sehingga siapapun dia, mau kelompok Islamis, mau kelompok non-Islamis, mau kelompok yang pro pemerintah maupun yang kontra pemerintah, semuanya harus dilindungi dan semuanya harus mendapatkan tempat, termasuk untuk disejahterakan, untuk mendapatkan pencerdasan, pendidikan, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Karena itulah sobat era sekalian, mudah-mudahan pemerintahan Presiden Jokowi tidak menjadi pemerintahan di masa lalu yang sering alergi dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Pemerintahan Orde Baru pernah menyingkirkan kelompok Islam. Pemerintahan Bung Karno juga pernah menyingkirkan kelompok-kelompok Islam, seperti partai seperti Masyumi dibubarkan misalnya. Sementara dalam masa pemerintahan Orde Baru ada peristiwa Tanjung Priuk dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan pemerintahan Jokowi kuat menjadi melting pot, menjadi pemegang, pemimpin, pengayom dari semua perbedaan yang ada. Yang paling penting adalah tetap dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sobat daerah sekalian, itu kritik dari Profesor Greg Valley. Mudah-mudahan menjadi refleksi bagi pemerintahan sekarang dan para pendukungnya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaper, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.